lebih baik satu hari di pelataranmu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah Tuhanku yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, haleluya, menikmati bait-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 84 ayat 11, demikian firman Tuhan, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Bapa. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah
berkuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Amin. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut hamba-Mu, kuruskan tubuh jiwa roh kami. Kami lapar akan firman-Mu Bapa. Kami ingin bersekutu dengan Engkau pada hari Minggu ini. Waktunya Tuhan, Minggu tanggal 20 Maret 2022. Aku mau menyembah Engkau, aku memuji Engkau Tuhan Yesus, Tuhanku yang dahsyat dan ajaib. Berfirman Tuhan, aku siap dengar firman-Mu. Ampunilah dosaku, kesalahanku, kelemahanku, hal tidak berkenan Bapa. Sucikanlah hidupku, bentuk hidup ini ya Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Pakailah hidupku ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Biar kami mau setia, kami mau taat, kami mau selalu ada bersama dengan Engkau Yesus. Amin. Kau hadir, Kau memberkati kami. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu ini. Minggu waktunya Tuhan kita semua ibadah Bapak Ibu, baik ibadah online, onsite, semua yang penting kita cari Tuhan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Alami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Alami berjumpa dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan berikan hiburan. Yang punya datang dengan segala macam persoalan, pergumulan, percobaan apapun, Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Setiap Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca pagi ini di Perjanjian Lama surat 1 Raja pasal 6 ayat 1 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Bala itu di sebelah papan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat badannya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau suatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah
ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuat nyala langit-langit rumah itu, dan dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisnya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisnya dengan papan kayu senobar. Kemudian disikatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan ke-40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirlah buah labu dan bunga mengembang, semua ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikian dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisnya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapis rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangnya lah tabir pada rantai-rantai emas yang depan rumah belakang itu. Lalu ruang itu dilapisi dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisi dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya juga seluruh mezbah yang sebelah ruang belakang itu dilapisnya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerup yang satu menyentuh dinding yang dengan sayapnya, dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain, sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerup-kerup itu dilapisnya dengan emas, dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisnya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiang yang merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu yang mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang, kemudian dilapisnya dengan emas. Juga pada kerup dan pada pohon korma itu disalurkannya dengan emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang kayu minyak yang merupakan segi 4, dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerup, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisnya pintu itu dengan emas pipi pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat dalam bulan Siu diletakkannya dasar rumah tahun, ayat 38 terakhir. Dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 38 tentang rumah Tuhan sudah mulai dibangun oleh Raja Salomo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang setia membaca renungkan firman Tuhan, diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang rajin setia kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan Yesus, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus
Kita semua diberkati Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan kita. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada berapa hal yang saya mau sampaikan yang penting di sini, yaitu membangun rumah Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Berarti ada satu kerinduan dari hidup kita. Membangun rumah Tuhan artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita lihat sini, rumah Tuhan seperti ini, waktu sudah dibangun sekian ribu tahun yang lalu, saat ini sudah dihancurkan Bapak kalau kita pergi ke Yerusalem. Tapi yang penting di sini rohani, yaitu kita membangun rumah Tuhan. Itu hidup ini. Karena hidup ini adalah rumah Tuhan. Seperti Raja Daud membangun rumah Tuhan, ada kerinduan. Coba baca di ayat 1 dan 2. Dikatakan, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah bagi Tuhan saat ini adalah apa? Hidup rohani kita harus kita bangun. Seperti di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, hidup kita adalah bait Allah. Di mana itu bukan milik kita sendiri. Kalau kita buka dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, surat 1 Korintus pasal 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Hidup ini adalah bait Allah, saudara. Hidup ini adalah rumah milik Tuhan yang bukan milik kita sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 saya membaca demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Tuhan ingin supaya rumah Tuhan dalam kehidupan kita jaga. Yaitu supaya kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Membangun hubungan intim artinya akrab. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena hidup adalah milik Tuhan. Saudara saya adalah Tuhan yang ciptakan. Dan Tuhan mau supaya kita selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Seperti Salomo ingin membangun rumah Tuhan. Berarti ada kerinduan dari kita juga membangun rumah Tuhan, yaitu membangun persekutuan dengan Tuhan. Membangun hubungan fellowship dengan Tuhan. Karena di situ hadirat Tuhan turun. Karena itu menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan berjanji, kalau asal kita mau taat, asal kita mau setia, lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti ayat 12. Dikatakan, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku, dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu. Yaitu apa? Tuhan akan diam bersama dengan kita. Di ayat 13. Yaitu bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan ruh umatku Israel. Artinya, kalau kita selalu membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, membangun fellowship dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, ada janji Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oleh itu mari saudara, semua ayat mengatakan dari ayat 1 sampai 38 tentang pembangunan rumah Tuhan itu selama 7 tahun. Kenapa kok 7 tahun? Kalau kita baca di ayat 38, jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. 7 angka sempurna. Artinya Tuhan mau supaya kerajaan Allah yang secara sempurna ada di dalam kehidupan kita. Maka kita diciptakan Tuhan dari sejak awal itu menjadi serupa dengan Kristus. Dari awal kita diciptakan Tuhan sempurna sama seperti Tuhan. Makanya Tuhan berfirman dalam Matius pasal 5 ayat 4. Ini suatu pengajaran saudara. Maka dikatakan di situ rumah Tuhan dibangun selama 7 tahun. Kenapa tidak 6 tahun? Kenapa tidak 3 tahun? Kenapa tidak 10 tahun? Tapi angka 7 bicara angka sempurna. Karena Tuhan berfirman dalam Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kita dari sejak awal diciptakan Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi hancur oleh karena manusia yaitu si Hawa berkompromi dengan iblis. Dia makan larangan yang buah yang dilarang sama Tuhan. Sama dengan manusia saat ini. Banyak manusia melanggar firman Tuhan. Tuhan banyak dilecehkan oleh manusia. Manusia begitu jahat. Sehingga akibatnya, saudara tahu, pandemi COVID-19 sampai sekarang belum berakhir. Bahkan ada peperangan berita baru kan. Rusia, Ukraina perang. Terjadi gempa kemarin berapa hari yang lalu di Jepang. Nanti akan terjadi gempa, bencana apapun. Bisa terjadi murka Tuhan. Karena manusia banyak berdosa sama Tuhan. Tuhan mau. Ini firman Tuhan katakan. Asal kita tetap di dalam Tuhan. Mengikuti segala perintah Tuhan. Tidak menyampang ke kanan ke kiri. Tuhan berjanji.
Dia selalu ada bersama kita di dalam rumah Tuhan. Jadi kita ada penyertaan Tuhan. Asal kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Selalu saya tekankan, mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Dan kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita taat menjadi pelaku firman Tuhan, ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari, saya mau baca kasih ayat penutup. Supaya kita membangun rumah Tuhan. Asal kita membangun persekutuan Tuhan. Yaitu kita mau taat. Kita mau setia. Lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu kita turutin. Membuat hati Tuhan senang. Sehingga kita hidup bahagia. Diberkati Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 10 dikatakan. Karena engkau menuruti firman-Ku. Untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Percobaan akan datang bagi mereka di bumi, artinya selalu berpikir dunia, bumi. Tidak pernah berpikir tentang Tuhan. Tidak pernah mencari kerajaan Allah. Tidak ingin mencari bersekutu dengan Tuhan. Tapi kata firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk selalu menantikan aku, bersekutu dengan Tuhan, maka janji Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Mari kita sama-sama mencari Tuhan. Lebih baik ada di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Ampuni Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Amin. Bangun persekutuan dengan Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Amin, haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin, haleluya. Bersama Yesus, selama kita bersekutu dengan Tuhan, kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran, membangun persekutuan dengan Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu, haleluya. Tuhan Yesus, juru selamatku. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beribadah. Hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Karena berjumpa dengan Tuhan, mujizat terjadi. Ada kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan bersama kita. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Selamat beribadah.
alami perjumpaan dengan Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang datang segala macam percobaan, pergumulan apapun, datang kepada Yesus. Dalam Mazmur 37 ayat 5, berserahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dia akan bertindak dan Tuhan akan bersama kita kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.